Terlalu banyak kedengaran, tapi entah kenapa banyak yang udah divaksin ternyata kena juga. Dokter spesialis yang tiap bulan mengontrol kesehatan saya, internis, udah divaksin, sekarang di ICU, udah 3 minggu lagi. Berat sekali kan. Dan hari ini Pak Saleh Husin, bekas Menteri Perindustrian kita, mengumumkan dirinya positif COVID-19. Padahal udah 2 kali vaksin. Jadi kalau begitu halnya, buat apa jadinya kalau kita divaksin? Dan kemudian ada lagi polemik tentang vaksinnya Pak Terawan, vaksin Nusantara. BP POM melarang uji klinis dilanjutkan. Bahkan dengan tahap kedua pun dilarang karena katanya metodologinya nggak benar. Bahan-bahannya juga nggak ada Nusantaranya karena bahannya dari Amerika. Dan tenaga ahlinya juga dari Amerika, kata POM. Lah, kemudian metodologi segala hipotesanya diragukan oleh BP POM dan karena itu dilarang. Tapi yang pro berduyun-duyun jadi sukarelawan untuk dicoba dengan vaksin tersebut. Karena itu Ibu, saya ingin dapat penjelasan dari Ibu sore ini. Apa jalan yang sebaiknya ditempuh oleh rakyat kalau begini cerita? Ya sudah bingung begini Pak ya. Bingung, orang bingung Bu. Karena kalau lihat berita di luar negeri, Johnson kemarin juga dibilang bermasalah. Dan dilarang juga di Eropa. AstraZeneca di stop. AstraZeneca di stop. Dan kemudian Pfizer juga katanya ada masalah. Ada masalah juga. Ya malah bekas direktur utamanya juga statement bahwa statementnya kurang baik banget untuk Pfizer-nya tadi. Jadi semua jadi bingung dan kemudian pemerintah RRC juga mengatakan Sinovac juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya kalau dia sendiri gak pakai selama ini, kan juga kita udah ragu gara-gara gak pakai. Saya udah hampir sudah paku, tapi begitu dokter saya sendiri masuk ICU, nggak jadi deh. Iya betul. Saya juga kehilangan teman saya, dokter-dokter itu ada 2 yang setelah divaksin kemudian sakit dan kemudian meninggal. Jadi begini Pak, barangkali kita kupas tuh dari vaksinnya. Kita perlu nggak sih vaksin? Iya. Gitu. Ya, sebetulnya dalam sejarah tidak ada yang mengatakan bahwa pandemik itu bisa dihentikan dengan vaksin. Lah, apa penicillin dulu bukan menghentikan pandeminya sakit gara-gara nggak ada antibiotik. Yang dulu. Iya. Jadi kalau pada pandemik itu ya biasanya belum ada obatnya. Nah seharusnya obat itulah yang dikejar bukan vaksin. Karena vaksin itu bisa dibuat kalau virusnya sudah stabil. Kalau masih mutasi, mestinya vaksin jangan dibuat dulu. Karena vaksin itu berasal dari virus. Sumber utama itu dari virus. Apakah itu virus keseluruhan yang di-inactivated ataukah virus yang hanya bagian kecil kayak AstraZeneca itu hanya DNA-nya. Kalau yang Moderna sama Pfizer itu mRNA-nya. Jadi masing-masing tapi tetap sumbernya juga virus gitu. Jadi sebetulnya saya juga kaget. Saya mengalami waktu itu pandemik flu burung, kami tidak butuh vaksin. Flu babi Indonesia juga tidak butuh vaksin dan bisa berhenti dan bisa kembali lagi normal.
Tapi vaksinnya beredar memang di luar. Enggak juga. Untuk flu burung. Vaksin itu pandemi itu biasanya lama-lama tidak ganas lagi. Ada siklus. Iya, kalau itu pandemi yang normal, pandemi yang alami. Kecuali kalau pandeminya dibikin, lah bentuknya pasti akan berbeda. Jadi vaksin itu sebetulnya satu, tidak ada sejarahnya untuk menghentikan pandemi. Kedua, vaksin itu tidak melindungi diri sendiri. Itu Menteri Kesehatan juga bilang bahwa kalau divaksin